Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat siang sahabat semua, teman-teman di Facebook, teman-teman di TKN, teman-teman di MDNH. Alhamdulillah sekarang Pak Haji udah ada di rumah Sukabumi ya. Insyaallah besok kita ada safari dakwah ya. Mulai malam hari ini Abah akan ziarah ya. Kemudian besok sahabat-sahabat rombongan dari MDNH akan datang. Selanjutnya kita akan ziarah ke ke Syekh Ibnu Mas'ud atau Bah Didi ya. Kemudian kita malamnya selepas jam 12 malam akan mengadakan istighosa dan zikir at-taqoh dan sholawat nariyah di Pondok Pesantren Sikoi ya, di insyaallah di Makbaroh Pangarsa Al-Maghfurah Pangarsa Amah Kiai Haji Murdika Hanafi ya. Nah, kemudian hari Minggunya kita lanjutkan dengan menghadiri walimahnya saudara kita, anak kita yang besok akan mengadakan pernikahan sahabat. Pada siang hari ini kebetulan Abah sendiri di rumah. Sebagaimana biasa kalau Abah di rumah Bekasi juga selalu menyendiri. Keluarga kalau pergi tetap Abah tinggal di rumah. Nah, rumah Sukabumi pun sekarang istri dan yang lain-lain sudah keluar rumah ya. Maka Abah akan gunakan adalah kebetulan hari ini adalah hari Jum'ah ya. Marilah kita bertafakur ya. Tadi semua karena tafakur itu baik ya. Dan bahkan tafakur itu adalah satu peningkatan dari zikir ya. Satu tahap daripada zikir itu tafakur tadi semua. Kalau zikir itu masih ranah mengingat tadi semua. Kalau tafakur adalah sudah sampai kepada melihat, kemudian kita tafakuri itu semua. Maka pantas kata baginda Nabi, tafakkaru sa'atin khairun min ibadati alfi amin. Tafakur sesaat adalah yang berkaitan dengan memahami hukum Allah, apalagi mengenal Allah adalah lebih baik daripada ibadah 1000 tahun tadi semua. Hari ini adalah hari Jum'ah tadi semua. Kebetulan ini pertanyaan sudah lama ya. Pertanyaan ini sudah lama disampaikan oleh teman tadi. Bah Haji tolong buatkan tafakur dari hari Jum'ah dari semua. Maka kesempatannya karena hari ini ada ya. Maka Bah Haji akan melaksanakan akan melaksanakan tafakur. Sup sehat ya. Kita hari ini kita akan melaksanakan tafakur tentang hari Jumat. Apa itu makna hari Jumat tadi semua? Salam sok duduk dulu lagi live dulu ya. Jadi apa tafakur dari hari Jumat tadi semua? Supaya kita bisa mengambil keberkahan dari hari Jumat dan memahami hari Jumat lebih baik dari semua ya. Jadi kenapa orang pada malam Jumat adalah banyak berlomba-lomba, adalah dia berzikir, dia ada yang membaca dalail, ada yang sholawatan, yang lain-lain ya. Ada juga yang malamnya mandi tobat dan lain sebagainya. Seolah-olah hari Jumat itu adalah hari yang sangat besar tadi semua. Memang hari Jumat itu disebutkan Sayyidul Ayyam adalah adalah hari yang sangat besar, ya, hari yang sangat agung ya. Tapi kita lihat tadi bagaimana, bahkan ada sebuah keterangan hadis siapa yang meninggal hari Jum'ah
adalah dia adalah husnul khotimah tadi semua. Kan itu keterangannya demikian. Tapi apakah yang dimaksud itu adalah hari Jumat, nama hari setelah Kamis tadi semua. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi yang dimaksud hadis itu apakah Jum'ah adalah hari setelah Kamis sebelum Sabtu atau adalah ataukah jam'u tadi semua, ya. Karena manusia ini terdiri dari dua dimensi. Ada jasad, ada ruh. Dan alam dunia ini pun terjadi berpasangan. Ada dunia, ada akhirat, ada surga, ada neraka, ada atas, ada bawah, ada susah, ada senang, ada untung, ada rugi. Nah, adapun pengertian Jum'ah, kalau yang dimaksud adalah baginda Nabi adalah bahwa yang mulia itu adalah hari Jum'ah setelah Kamis atau adalah hari sebelum Sabtu. Kenapa Allah wafatkan baginda Nabi hari Senin? Ya, tadi. Jadi apakah makna Jum'ah secara syariat ataukah secara hakikat tadi semua? Nah, ternyata setelah Abah pelajari sahabat ya tadi, ternyata keagungan Jum'ah itu adalah setelah kita mengawinkan adalah diri yang dohir dan diri yang batin. Maka disebut ada makom jam'u, ada makom farku tadi semua. Nah, bagi makom farku, makom pirok, ya berpisah jasad dan ruh, walaupun hari itu Jum'ah, tidak ada nilainya, sama saja sebetulnya tadi semua. Dan ini yang harus kita pahami. Dan tetapi kalau seandainya sudah makom jam'u, maka seluruh hari adalah Jum'ah. Seluruh hari sama mulianya tadi semua. Tidak ada hari yang apes, tidak ada hari yang lebih, semuanya. Pada saat kita sudah ada dalam makom jam'u, berarti semuanya adalah. Karena pada saat makom jam'u itu berarti kita sudah lebur tadi semua. Kita sudah mengenal pada diri, tadi sudah ruh dan jasad, berarti hakikat Allah adalah sudah melebur. Kita sudah tersambung kepada itulah jam'u tadi semua. Jadi pahami ya ini. Nah, nanti dalam memahami hidup setelah orang itu berada dalam makom jam'u, maka dia dalam sisa kehidupan itu bagi dia sama indahnya antara siang dan malam tadi semua. Karena dia udah jam'u, siang itu Allah, malam pun Allah tadi semua. Tadi semua. Jadi kemudian kalau untung itu Allah, rugi juga Allah. Maka apa bedanya untung dan rugi? Kalau sehat itu Allah, sakit juga Allah. Apa untungnya tadi? Bedanya antara sehat dan sakit. Itulah kenapa dalam hikmah hikam yang ke-80 tentang antara qobad dan basat semua. Adalah Syatoilah menjelaskan tentang makna qobad dan basat tadi adalah keleluasaan dan kesempitan tadi semua. Terkadang tadi Allah memberikan kelapangan setelah kesempitan. Karena Allah tidak menghendaki bahwa kita ini adalah makhluk yang dikuasai kesempitan. Ilahnya adalah kesempitan tadi semua. Tetapi pada saat orang mendapatkan kelapangan, maka ada setelah dikobad dibasat, setelah dibasat dikobad tadi semua. Dan Allah pun tidak menghendaki bahwa kita ini milik kelapangan tadi semua. Sesungguhnya kita ini harusnya milik Allah, bukan milik kelapangan dan bukan milik kesempitan, kata Allah. Kau milikku, akulah pemilik kelapangan dan kesempitan. Maka di dalam hikmah yang ke-81 adalah dijelaskan tentang bahwa para arif billah lebih menyukai adalah kesempitan tadi semua. Bagi sahabat-sahabat yang masih belajar tadi semua, yang masih dalam makom adalah al-gulam an-nafsiyah, nafsu anak-anak tadi semua, maka cenderung untuk nafsu anak-anak itu adalah harus dididik dalam keadaan sempit tadi semua, agar nanti pada saat kita terbiasa dilatih dengan sempit, sekecil apapun keluasan, kita akan merasakan nikmatnya karunia Allah. Pada saat Anda minum patrowali, ya, setiap hari minum patrowali, maka pada saat minum air putih pun akan terasa manis, sahabat. Tapi sebaliknya pada saat Anda minum teh manis, maka air putih menjadi pahit tadi semua. Maka disitulah kita nafsu kita tidak terlatih, tidak terbiasa mensyukuri nikmat yang kecil tadi semua. Padahal kata baginda Nabi, orang yang tidak bisa mensyukuri tadi
nikmat yang malam yas qalila lam yaskuril kasyira. Kata baginda Nabi, orang yang tidak bisa mensyukuri nikmat kecil tidak akan bisa menikmati mensyukuri nikmat besar. Itulah kenapa Syekh Athaillah menjelaskan tentang qobat dan basat adalah keluasan setelah kesempitan dan kesempitan setelah keluasan. Karena kita tidak ingin Allah kita ini dikuasai oleh kesempitan dan keluasan. Tapi bagi orang-orang yang sadar, kesadarannya sudah baik, yang dia sadar kemampuan dirinya, hawa nafsunya, bahwa dia sendiri mengakui lebih baik dalam keadaan sakit, lebih baik dalam keadaan sempit daripada dalam keadaan lapang, maka mereka adalah para salikin yang sudah hampir kepada wasilin, itu lebih mengharapkan adalah kesempitan. Kenapa? Kata beliau, karena kesempitan, nafsu tidak mengambil manfaat dari kesempitan. Karena kesempitan itu tidak disukai oleh nafsu. Rezeki yang kecil itu tidak disukai oleh nafsu. Tadi semua. Ya. Sakit itu tidak disukai oleh nafsu. Tadi semua. Maka mereka yang sudah di penghujung salikin, hampir nembus wasilin, maka mereka lebih menyukai sakit daripada sehat tadi semua. Ya, maaf ya, ini tapi mungkin ini Abah sampaikan barangkali ya, untuk pengetahuan buat kita. Biar kita tidak selalu mengharapkan sehat dan melupakan sakit tadi semua. Kita ini hidup ya. Kita ini akan selalu dua. Kalau ada istilah sehat, pasti ada istilah sakit. Kalau ada istilah sorga, pasti ada istilah neraka. Kalau ada istilah kaya, pasti ada istilah miskin. Kalau ada istilah bodoh, pasti ada istilah pintar. Kalau ada istilah gelap, pasti ada istilah terang. Kita tidak akan bisa lepas dari dua hal itu. Maka orang yang bahagia, nah sebagaimana hari Jumat adalah jam'u tadi semua. Bagaimana dia menyatukan antara atas dan bawah, siang dan malam, gelap dan terang. Semuanya adalah hanya Allah belaka. Kenapa harus sedih pada saat gelap kalau bersama Allah? Dan kenapa kita harus terlalu euforia, bergembira berlebihan pada saat terang? Pada saat terang juga adalah Allah tadi semua. Inilah tafakur dari hari Jumat tadi semua. Jumat itu adalah pada saat kita sudah jam'u adalah bagaimana adalah dohir dan batin adalah tasdid lafad Allah dan tasdid lafad Muhammad, tasdid alif lam lam ha dan tasdid mim ha mim dal. Wujud tubuh kita ini adalah mim ha mim dal. Kepala kita adalah mimnya, dada kita adalah haknya, udal kita dan punggungnya adalah mimnya, kaki kita adalah dalnya. Pada saat sudah jam'u dengan ruh kita, hakikat Ahmad tadi semua adalah hakikat alif, lam, lamha di dalamnya. Diikatkan dengan tasjid lafad Allah dan tasjid lafad Muhammad yang dinikahkan adalah oleh mereka yang merupakan adalah guru ruhani yang disebutkan guru waliyam mursida tadi semua. Sebagaimana masih parkunya antara seorang jejaka dan seorang gadis. Maka pada saat seorang jejaka dan gadis yang masih parku tadi semua, yang belum dinikahkan, yang belum disatukan oleh naib tadi semua, belum dikatakan aku terima nikah dan kawinnya tadi semua, maka dia wala taqrabu zina tadi semua. Allah pun melarang. Karena engkau masih parku, jasadmu masih haram tadi semua, ruhmu masih haram tadi semua. Maka Allah melarang jangan tadi wala taqrabu zina tadi semua. Itulah juga kenapa sahabat di dalam bab salat dalam surat Al-Anfal Allah ingatkan tadi wa makana salatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasdiyatan fadukul adzaba bima kuntum takfurun. Bagi orang-orang yang parku, jasadnya adalah menghadap Allah salat, hatinya tidak bersama Allah. Allah menganggapnya itu adalah sebuah siulan, hanya tepuk tangan. Bahkan Allah di dalam surat Al-Anfal fawailul lil musallin, celakalah orang yang parku dari semua. Jasadnya menghadap, bahkan tubuhnya dibungkus dengan pakaian yang agung. Kepalanya ada udang-udang, parfumnya pakai misik tadi semua. Badannya luar biasa, jenggotnya tebal tadi ya. Tetapi hatinya tidak bersama Allah, parku. Maka tidak adalah nilai di hadapan Allah. Kan Allah itu adalah hanya akan melihat apa yang ada di dalam diri kita. Dan wallah sahabat, selama kita masih dualisme antara atas dan bawah tadi, antara untung dan rugi, antara susah dan senang, antara surga dan neraka,
antara menang dan kalah, antara gelap dan terang, kita tidak akan pernah menemukan kebahagiaan. Tapi harus kita katakan pada saat itu sudah jam'u, katakan kul huwallahu ahad. Katakan dan Allah itu adalah satu. Berarti gelap adalah aku, terang pun aku. Atas aku, bawah pun aku. Aku menang, aku kalah pun aku. Tadi. Sementara pada saat sempit aku, lapang pun aku. Tadi semua. Maka disinilah terkadang Allah dalam hikmah yang ke-86. Allah itu tidak memberi kepada si jasad. Ruh bahasanya tidak memberi kepada jasad kemuliaan. Tadi semua. Selama jasad itu adalah masih mukabbalun bisyahwatih. Kalau kata Syekh Athaillah adalah am kaifa yarhalu ilallah wa huwa mukabbalun bisyahwatih. Tadi. Tidak. Selama jasad kita dikuasai, maka tidak akan pernah ruh kita adalah memberikan ketenangan kepada jasad ini. Maka itulah juga pengertian dalam pengertian yang lain. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa itu dalam ilmu hakikat sahabat seperti tadi. Nikah juga ada hakikat, ada syariat. Tadi ada kalau nikah secara hakikat adalah menyatukan jam'u tadi semua antara dohir dan batin. Dinikahkan jasad kita dan ruh kita oleh guru mursyid sebagaimana seorang laki-laki dan wanita dinikahkan oleh naib sehingga halal lah dia semua. Yang tadinya wala taqrabuz zina sekarang nisa hukum harsul lakum libasul lakum tadi semua. Tadi istrimu adalah pakaian untukmu, pakailah. Istrimu adalah kebun, istrimu adalah lahan, cangkulah tadi semua. Tetapi setelah adalah dalam makom jam'u tadi semua. Jadi ini yang harus dipahami oleh kita. Kenapa di dalam ayat-ayat yang sering kita bahas, yang sering para ustadz, para amil, para naib sebelum melakukan nikah itu membacakan ayat tadi semua. Tadi. Bismillahirrahmanirrahim wa min ayatihi an khalaqalakum tadi min anfusikum azwaja tadi semua. Jadi Allah mengatakan di awalnya tadi wa min ayatihi tadi semua. Berarti pernikahan itu ayat Allah. Dan semua ayat Allah itu adalah harus dibaca. Tadi. Makanya kalau kita tidak mampu membaca ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang tadi berupa af'al Allah, diantaranya adalah wa min ayatihi an khalaqalakum azwaja. Pada saat kita diciptakan itu ada dua bagian dalam diri kita. Nah, kita tidak akan punya litaskunu ilaiha. Tidak akan pernah merasakan sakinah selama kita parku tadi semua. Selama jasad dan ruh kita selama masih ada kita gembira dengan untung, sedih dengan rugi, kita tidak akan pernah bahagia. Selama kita ingin surga, takut neraka, kita tidak akan pernah menemukan surga. Selama kita begitu, maka tidak ada. Litaskunu ilaiha. Wa ja'alna bainakum mawaddah warahmah. Tadi semua. Karena mawaddah warahmah itu setelah litaskunu dan itu adalah setelah ajwajan. Adalah Allah kasihkan pasangan dari jasad adalah ruh. Seorang pasangan bagi laki-laki itu perempuan tadi semua. Maka dilanjutkan oleh Allah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Itu intinya. Setelah Allah mengatakan wa min ayatihi di atas berarti ayat adalah firman tidak tertulis yang harus kita baca pernikahan itu. Kemudian di bawahnya adalah makanya kenapa dalam Al-Quran afala yatafakkarun, afala ta'kilun, afala yatadabbarun, afala tashkurun. Nah itu. Jadi bukan asal ngageduk, ngagawean, tapi tenyaho tujuanana. Tadi semua. Adapun secara syariatnya adalah hanya untuk menggambarkan. Pernikahan itu adalah gambaran kepada kita. Maka setelah kita kata, yang tadinya kata Allah, wala taqrabuz zina. Sekarang Allah beda perintahnya dengan lembut tadi. An-Nisa, apa dikatakan? Bahwa istrimu adalah nisaukum harsul lakum libasul lakum, istrimu adalah pakaian untukmu. Maka sekarang pada saat engkau menimbulkan rahmat, maka kenapa pada saat Anda bersetubuh merasakan kenikmatan, itulah saat engkau dekat dengan Allah. Bayangkan pada saat engkau hanya sekian mungkin miliar, itulah salah satu contoh kedekatan. Makanya kenapa Ibnu Arabi mengajarkan pada saat Anda bersetubuh, berdoalah. Karena rasa nikmat itu, karena kedekatan engkau dengannya. Dan inilah kenapa Rabi'ah Adawiyah menolak lamaran Hasan Al-Basri. Kata Rabi'ah Adawiyah, kalau aku bisa
menikmati. 1000 kali nikmatnya orgasme dengan aku bersama Allah, dengan zikrullah. Kenapa aku harus mengotori diriku, wahai Hasan Al-Basri? Tadi semua. Ya, pahami ya. Inilah tentang tafakur dari Jum'ah tadi semua. Maka dengan Jum'ah itu adalah sesungguhnya adalah, maka Abbas selalu katakan, Jum'ah yang dimaksud oleh baginda Nabi bukan Jum'ah setelah Kamis. Bukan Jum'ah sebelum Sabtu. Adalah jam'u tadi semua. Adalah tadi. Sebagaimana Allah contohkan dengan syariat pernikahan dua laki-laki. Laki-laki dan perempuan. Dan haram hukumnya dinikahkan ada laki-laki dan laki-laki. Dan perempuan dan perempuan. Kenapa? Anda lihat, saksikan. Kipas berputar karena ada 2 kutub. 1 plus, 1 min. 1 setrum, 1 massa. Maka akan ada rahmat tadi situ. Wajalna bainakum mawaddah warahmah tadi situ. Kalau 2 kubu tadi antara laki-laki adalah merupakan positif, adalah setrum. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, sementara jasad kita adalah seumpama perempuan, ruh kita adalah seumpama laki-laki. Sama saja. Kalau naib menikahkan laki-laki dan perempuan, maka mursyid menikahkan adalah dohir dan batin, jasad dan ruh tadi semua. Ya. Supaya kita ini termasuk orang-orang yang betul-betul senantiasa mengambil pelajaran dalam segala sesuatu, sahabat. Ya. Jadi tidak benar kalau seandainya bahwa orang yang meninggalnya hari Jumat saja, tapi tergantung siapa. Maka orang kafir pun banyak yang mati hari Jumat, orang kafir pun ada yang meninggal bulan Ramadan. Maka inilah yang harus kita fahami. Jadi ya, ternyata yang dimaksud oleh Allah itu adalah Jumat, itu adalah jam'u. Karena manusia ada makom jam'u yang sudah dohir dan batinnya adalah sudah menyatu. Pada saat dohir dan batinnya sudah menyatu, seharusnya kita sudah mampu menyatukan adalah tadi 2 kutub tadi semua. Sehingga pada saat 2 kutub disatukan, kabel hitam dan kabel merah pada kipas, berputarlah kipas itu. Tapi kalau pirok antara kabel hitam dan kabel merah, setrum dan massa, maka kipas itu tidak akan nyala tadi semua. TV tidak akan keluar gambar, Magicom tidak akan menjadi nasi, kulkas tidak akan beku tadi semua. Kenapa? Karena jam'u ada 2. Makanya kenapa colokan itu ada 2. Tapi satukan dalam satu lubang tadi semua. Maaf, sebagaimana kita laki-laki dan perempuan. Abah pernah membahas tentang ma'rifat huruf hizaiyah. Hakikat Adam itu adalah alif dan hakikat Hawa itu adalah ba tadi semua. Pada alif ada titik, adalah hakikat Nur Muhammad yang ditiupkan Allah pada Adam, yang kemudian pada Hawa pun ada titik. Ba itu pada ba. Maka satukanlah dengan pernikahan tadi. Maka ada litaskunu ilaiha tadi semua. Bagi Anda laki-laki yang masih bujangan tadi semua, yang memang belum punya pasangan, maka Nabi memerintahkan saum kepada kita. Tetapi kalau seandainya kita memiliki kemampuan tadi semua, maka segeralah kita satukan titik dan menjadikan titik ta yang nanti akan menjadi titik sya tadi semua. Ada kemudian akhirnya menjadi jim tadi semua. Itulah jadi jelema, benar-benar jelema jim tadi. Atau zigot atau tadi semua ya. Jadi jangan kita ini segala apa yang likulli syai'in babun ilallah, segala perkara itu adalah untuk mengenal Allah walaupun huruf hijaiyah sekalipun. Ini yang pahami sahabat ya. Jadi hari Jumat, jadi kita ini seharusnya bukan ngejar-ngejar hari Jumatnya tadi semua. Tapi pada saat Anda sudah makom jam'u, hari apapun adalah hari Jumat. Nah, makanya bahkan bukan hanya hari Jumat, termasuk sepertiga malam. Kapanpun selama Anda bersama Allah adalah sepertiga malam tadi semua. Termasuk juga sholat di Masjidil Haram. Selama engkau sudah makom jam'u, dimanapun engkau sholat adalah di Masjidil Haram. Karena pada dasarnya yang mulia itu bukan tempatnya. Tadi. Yang mulia itu adalah Allah tadi semua. Yang agung itu Allahnya. Pada saat apapun bendanya, makhluknya, pada saat sudah bersama dengan Allah, jam'u dengan Allah, maka dia akan membawa kemuliaan tadi semua. Ya. Abah kan suka nadom tuh yang sekarang ya. Ada nadom tadi. Bahwa betapa nikmatnya, betapa mulianya pada saat kita bersama Allah tadi semua. Ya. Jadi insya Allah. Tetapi jangan juga tinggalkan makna syariatnya. Tapi tadi semua ya. Tapi kalau makna syariat saja hanya dikejar, tapi makna hakikatnya tidak dikejar, nggak bisa.
tadi semua. Itulah yang harus dipahami. Maka tidak mungkin, kata Imam Ghazali, adalah kita menemukan adalah diri kita yang sebenarnya, hakikat kita yang sebenarnya, memahami hidup kita yang sebenarnya sebelum kita berada dalam makom jam'u tadi semua. Maka satukanlah sebagaimana laki-laki dan perempuan akan ada rahmat tadi semua. Tapi ada saat laki-laki dan perempuan dia menyatu bukan dengan izin Allah, maka anaknya pun adalah anak jadah tadi semua. Hati-hati, ibadah kita adalah ibadah jadah tadi semua ya. Karena tidak ada ibadah yang bisa dilakukan oleh tubuh ini kecuali oleh digerakkan oleh ruh tadi semua. Dan tidak ada ibadah yang bisa menggerakkan ruh kecuali oleh Nur Muhammad. Dan tidak ada yang bisa menggerakkan Nur Muhammad kecuali Nurullah. Maka berarti pada saat kita memahami geraknya batang tubuh kita adalah oleh hidup, apapun yang kita lakukan itu adalah oleh hidup. Jangan punya anggapan Allah ada di mana-mana. Tapi karena hakikat Allah dalam seluruh makhluk adalah hayatnya, adalah hidupnya. Hayat yang menghidupkan itu adalah satu, hanya tempat hidup yang banyak, sahabat. Sebagaimana air, makanya ada bahrul hayat. Hakikat hidup itu seperti laut. Maka dibawa oleh air ke atas, kemudian dicipratkan, diturunkan kembali. Turun di sawah jadi air sawah, turun di sumur jadi air sumur, turun di di parit jadi air parit, turun di kocok jadi air kocok, yang di sumur kemudian ditimba, kemudian pada saat dibikin kopi jadi air kopi, pada saat dengan teh dengan air teh semua. Tetapi pada dasarnya adalah walaupun tempatnya beda-beda, walaupun campurannya beda-beda, tetap adalah air. Inilah yang dikatakan Allah Al-Muhit. Inilah yang dikatakan Allah itu adalah wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Allahu mubtada, nurus samawat, khobar mubtada. Segala apa yang ada di alam ini hanya khobar mubtada. Tadi semua. Maka pada saat kita sudah berada dalam makom jam'u, maka ada ketenangan, kedamaian pada diri kita. Tadi semua. Ya, sudah sorga. Tadi semua. Karena tidak ada yang buruk di dunia ini. Maka disinilah saya memahami betapa luar biasanya ilmu pengalsabah. Beliau mengatakan saya. Pada saat sampai pada titik tertentu, tidak ada yang buruk di dunia ini. Karena semuanya hanya dia semata. Qul wallahu ahad. Tadi semua ya. Makanya pada hari Jumat biasakan. Ucapkan salam kepada Nabi Khidir. Assalamualaikum ya Nabi Allah Khidir. Tiupkan pada air. Berikanlah air ini adalah air yang bisa memurnikan jiwaku. Kemudian hidupkan ruhku. Tadi semua. Tiupkan pada air itu, kemudian setelah itu guyurkan ke sebelah kanan 3. Kita katakan, pertama ke tengah dulu, Allahu, Allahu, Allahu. Kemudian guyurkan 3 ke kanan, Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman. Ambil lagi 3 ke kiri, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim. Kemudian Anda bilas dengan sabun dan salawatlah kepada seluruh bagian tubuh Anda semua tadi. Berterima kasihlah pada Rasulullah. Engkau melihat karena syafaat Rasulullah. Engkau melihat bukan melihat Allah. Bukan oleh Allah engkau melihat. Engkau melihat oleh Rasulullah. Karena kalau engkau melihat oleh Allah, maka engkau mampu melihat semut hitam yang berjalan di kegelapan malam. Dan kalau melihat itu adalah oleh Allah langsung, maka engkau pun akan mampu melihat rahasia sedalam apapun lautan itu. Tapi kita adalah melihat kita karena melihatnya Nur Muhammad. Melihatnya baginda Nabi. Maka syafaat baginda Nabi rasakan setiap hari pada kita. Terima kasih Allahumma sholli. Maka usapkan di muka kita. Mata kita. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mulut kita. Terima kasih mulut. Terima kasih ya Rasulullah. Barulah akan sampai pada Allah. Kalam yang keluar dari mulut itu bukan langsung dari Allah, tetapi adalah dari baginda Nabi tadi semua ya. Berarti setiap hari kita ini hidup bersama dengan baginda Nabi. Karena hakikat tubuh kita itulah adalah Muhammad dan tubuh batin kita lah adalah Ahmad. Hanya bisa disatukan dengan waliya mursyida adalah akan menjadi kul huwallahu ahad. Kemudian usapkan pada seluruh tubuh badan kita tadi semua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Atau setelah kita sholat, setelah atau zikir, maka juga kita bacakan pada tangan kita. Adalah untuk jasad dan ruh kita. Berarti untuk Muhammad dan Ahmad. Kemudian usapkan ke seluruh bagian tubuh kita. Allahumma sholli ala sayyidina. Terus tadi. Pada saat bagian dada kita katakan. Sholli ala ahad. Sholli ala Ahmad. Sholli ala Muhammad. Qul huwallahu ahad. Ulama mengatakan wallah sahabat. Tidak akan ada siksa kubur. Tadi semua.
bahkan jasad dan kafannya akan utuh. Itulah orang-orang yang sudah berada pada hari Jumat, sudah berada pada makom jam'u, maka semuanya adalah mulia. Jadi karena mulianya Allah dari semua. Jangankan bersama Allah, Anda rasakan bersama orang-orang yang memiliki kemuliaan, Anda dihormati sama seperti dia. Saya merasakan dulu pernah menjemput pengarsa Habib Lutfi pada saat ada acara tabligh akbar, dan luar biasa tadi semua. Habib Lutfi sampai dicium kaki, saya pun dicium tadi semua. Inilah pada saat kita tadi jam'u, maka semuanya. Tidak akan ada lagi makhluk yang bisa menjelekkan kita. Tidak akan lagi makhluk yang bisa melukai kita. Tidak akan lagi benda yang bisa menghancurkan kita. Karena kembali kita bukan lagi adalah muhaddas, tapi sudah ikut terbawa kodim. Hirup, geus urip, tadi semua. Maka insya Allah tidak akan ketemu kematian. Tadi semua. Karena hidup itu tidak mati. Tadi semua ya. Itu saja ya. Mungkin siapa Teh Dewi yang berkaitan dengan Jum'ah. Jadi Jum'ah itu bukan hari Jumat. Maka sebetulnya tidak perlu bukan hari Jumat saja begadang. Tapi yang paling penting, inilah makanya memahami agama itu. Pada saat lari ke hakikat, jangan lupakan syariatnya. Pada saat bersyariat, jangan lupakan hakikatnya. Karena itulah yang tidak boleh. Itulah yang tidak boleh parku. Harus jam'u. Tadi semua. Seperti jasad dan ruh. Seperti lampu itu menyala. Kenapa? Dua menyatu. Ya. Tadi. Segalanya yang jam'u itu akan baik. Akan tumbuh rahmat. Laki-laki dan perempuan disatukan dengan jalan yang rahmat tadi. Insya Allah ada litaskunu ilaiha tadi semua. Wajalna mawaddah warahmah tadi semua. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Bagi kaum yang berfikir tadi semua, yang senantiasa menggunakan akalnya, bukan hanya taklid buta tadi semua. Hanya ibarat kebo yang ditenok, yang hanya digiring oleh anak kecil, bukan tadi semua. Karena pada dasarnya inilah kita jadikanlah Jum'ah tadi semua. Maka kalau sudah Jum'ah, maka semuanya menjadi Arafah, semuanya menjadi Masjidil Haram, semuanya sepertiga malam, dan semua pantas kata baginda Nabi, tafakkaru sa'atin khairun min ibadati alfi amin. Nah, tafakur dari orang ini sesaatnya lebih baik dari ibadah. Bahkan naumul alimi khairun min ibadati jahili. Tidurnya saja dia lebih baik daripada ibadahnya orang tadi yang parku tadi. Walaupun ibadahnya jasadnya dia tidak pernah berhenti sujud, tapi parku dengan ruhnya. Tadi. Walaupun lampu itu ngegantung, tapi dia nggak nyambung kepada PLN, tidak ada daya dan tidak guna tadi semua. Ya, pahami ya. Mudah-mudahan dari tafakur hari Jumat hari ini pahami tentang jam'u dan farku. Janganlah tadi semua ya. Tadi ya. Nah, ini mudah-mudahan ya semua sehat ya tadi semua. Insya Allah Abah sudah ada di Sukabumi ini tadi semua ya. Semua tadi besok kita insya Allah akan ke Nyalindung. Kita akan melaksanakan dikir dan sholawat di sana bersama tadi semua ya. Itu saja, mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan di hari Jumat ini, diberkahan. Selamat siang Ustazah. Aduh ada Kang Mas Wagiman. Ustaz Ade. Ya, tadi. Ini kesini nih, tunggu sama Abah nih ya, di As-Salafiyah ya, tadi semua. Kebetulan ini lagi sendiri di rumah. Ustaz Yusuf, sehat ya Tad, semua ya. Tadi Abah malam, tadi habis manakib, jam 1, habis ngobrol sama para kiai, para ustad. Jam 1, ninggalin mereka, saya bilang nanti kalau ngobrol nggak berhentinya ini. Tadi habis manakib, tadi. Ini sekarang udah di Sukabumi, alhamdulillah. Mohon maaf ya atas kurangan, sekali lagi. Segala apa yang dikatakan kalau ada kebenarannya semata-mata dari Allah, dan adapun kesalahannya adalah dari diri Haji Asep yang bodoh, yang fakir. Mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, assalamualaikum. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.